Bahasa merupakan alat komunikasi yang penting dalam kehidupan manusia. Dalam era globalisasi, kemampuan menguasai lebih dari satu bahasa menjadi kebutuhan yang semakin mendesak. Pembelajaran bahasa kedua menjadi kajian penting dalam bidang linguistik dan pendidikan. Oleh karena itu, proses ini tidak hanya melibatkan aspek linguistik, tetapi juga faktor kognitif, sosial, dan psikologis yang kompleks. Oleh karena itu, berbagai hipotesis telah dikemukakan untuk menjelaskan bagaimana bahasa kedua dipelajari serta faktor-faktor apa saja yang memengaruhinya. Hipotesis dalam pembelajaran bahasa kedua. Yang pertama ada hipotesis pemerolehan pembelajaran. Hipotesis ini membedakan antara pemerolehan yang bersifat alamiah dan pembelajaran yang bersifat formal. Stephen Carson menyatakan bahwa pemerolehan lebih efektif dalam membangun kompetensi bahasa yang mendalam. Yang kedua ada hipotesis monitor. Masih dari Carson, hipotesis ini menyatakan bahwa pembelajaran hanya berfungsi sebagai monitor atau alat untuk mengedit bahasa yang sudah dipelajari. Secara alamiah, ini berarti pembelajaran formal tidak cukup untuk penguasaan bahasa secara otomatis. 3. Hipotesis masukan atau input hipotesis. Harasen mengemukakan bahwa untuk belajar bahasa, seorang pelajar harus mendapatkan masukan bahasa yang lebih tinggi dari kemampuannya saat ini, yang disebut dengan I+1. 4. Hipotesis afektif. Faktor emosional seperti motivasi, kepercayaan diri, dan keemasan memiliki peran besar dalam menemukan keberhasilan pembelajaran bahasa. Kondisi afektif yang positif memungkinkan masukan bahasa dapat diproses secara optimal. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran bahasa kedua. Yang pertama, usia. Usia merupakan peran penting. Anak-anak cenderung lebih mudah menyerap bahasa baru secara alami, sedangkan orang dewasa mungkin memiliki keunggulan dalam pembelajaran formal. 2. Motivasi. Motivasi instrumental atau tujuan praktis seperti pekerjaan, dan motivasi integratif atau keinginan untuk menjadi bagian dari komunitas penutur asli. Keduanya berpengaruh besar terhadap keberhasilan belajar. Yang ketiga, ada lingkungan dan interaksi sosial. Jadi, lingkungan yang mendukung dan kesempatan untuk berinteraksi langsung dalam bahasa dan target akan mampu meningkatkan kemampuan bahasa kedua secara signifikan. Yang keempat, kompetensi bahasa pertama. Jadi, kemampuan bahasa pertama akan mempengaruhi bagaimana cara seseorang mempelajari bahasa kedua, baik secara positif atau transfer maupun secara negatif atau interferensi. Yang kelima, gaya belajar dan strategi setiap individu pasti berbeda-beda. Ada yang menggunakan gaya atau strategi auditori atau kinestetik maupun visual. Kesimpulannya, proses pembelajaran bahasa kedua merupakan proses yang sangat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai hipotesis maupun faktor hipotesis seperti yang dikemukakan oleh Cancer memberikan kerangka teoris penting, sementara faktor seperti usia, motivasi, lingkungan, dan strategi pembelajaran sangat menentukan hasil akhir pembelajaran.